musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Salam, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat Gereja Betel Indonesia Gunung Batu Tanjung, kita boleh bersama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan. Ini saya akan mengambil firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Sebagai renungan kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan kebenaran firman ini. Demikian firman Tuhan.
jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus Yesus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, jemaat yang terkasih, renungkan firman Allah ini. Saya akan memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Kematian bukan akhir dari segala sesuatu. Tetapi banyak orang berpikir bahwa ketika meninggal atau ketika dia dipanggil, maka habis perkara. Tapi hari ini kita boleh merenungkan, mengingatkan kepada kita semua. Jikalau dikatakan firman ini tadi, jikalau kita hanya dalam hidup ini, kita hanya menaruh pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan kemudian tidak mengerti kebangkitan Yesus Kristus sebagai yang sulung, artinya bahwa Yesus memberikan pengharapan kepada orang-orang percaya suatu saat ada kebangkitan yang pasti. Ketika seseorang tidak mengerti dalam perkara ini, maka sia-sia pengharapan dan sia-sialah ibadah dan sia-sia jugalah imannya. Tetapi hari ini, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan ketika dia disalibkan, dia harus mati. Dan hari yang ketiga, dia sudah firmankan, dia harus bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit bukan hanya sekedar bangkit lalu naik ke sorga, tapi dia menyediakan tempat buat orang-orang percaya. Kebangkitan Tuhan sebagai hal yang sulung dikatakan tadi. Kalau demikian, berarti orang-orang percaya ketika suatu saat Tuhan datang yang kedua kali, maka kebangkitan yang pertama itu akan dinyatakan kepada orang-orang yang percaya. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, tetapi Rasul Paulus, firman Tuhan menegaskan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Artinya bahwa ketika Yesus memperlihatkan, Yesus menyatakan bahwa dia berkuasa, dia harus bangkit dari antara orang mati, dia harus naik ke sorga. Dan pada saat dia ada di dalam kerajaan sorga, bukan hanya diam saya di sana, tapi dia menyediakan tempat buat orang-orang percaya. Itu berarti bahwa suatu saat kita akan mengalami yang namanya kebangkitan yang pertama. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahwa kebangkitan bagi orang-orang percaya, kemudian saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, ketika kebangkitan orang-orang percaya itu dibangkitkan, kemudian ada pengangkatan orang-orang yang masih hidup. Pada saat itu dia masih hidup, dia diangkat, kemudian menerima kehidupan yang kekal, atau boleh dikatakan dia menerima kerajaan sorga. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebab yang sangat penting di sini adalah saya dan saudara harus mengerti perkara ini, dan kita harus merenungkan bahwa kebangkitan ini atau pengangkatan orang percaya ini pasti terjadi, karena hal ini tidak main-main, pasti terjadi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagi saya dan saudara yang percaya, kerjakan sungguh-sungguh. Kemudian kita ini diberikan kesempatan, mumpung masih ada pintu anugerah masih terbuka, berarti saya dan saudara menerima. Saya dan saudara saat ini, mari kita mengerjakan supaya
pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, saya dan saudara termasuk, terhitung, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini, saya tekankan kepada kita semua, firman Tuhan menegaskan bahwa kebangkitan ini pasti terjadi. Karena hal ini pasti terjadi, maka saya dan saudara harus mulai saat ini kita mempersiapkan diri untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bagi setiap saya dan saudara yang sudah percaya, mari kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Makanya saya katakan tadi, mumpung kesempatan masih ada, pintu anugerah Tuhan masih terbuka lebar buat saya dan saudara. Mari kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, dan pada akhirnya di dalam Filipi mencatat firman Tuhan, Filipi pasal yang kedua ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, bahwa pada saat Rasul Paulus memberitakan firman Allah ini, bahwa dikatakan pada akhirnya, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, besar kecil manusia yang pernah ada di dalam dunia ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, tidak terkecuali saya dan saudara, pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, semua lutut ini akan bertemu dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, saya tegaskan hari ini, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, karena satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang sanggup, yang bisa membawa saya dan saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara terkasih di dalam Tuhan, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, renungkan baik-baik firman Tuhan, supaya saya dan saudara pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, saya dan saudara terhitung pada orang-orang yang terangkat, orang-orang yang dibangkitkan di dalam Tuhan pada kebangkitan yang pertama. Kemudian kita akan menerima hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman. Amin. Saya akan memberkati saudara-saudara. Dan mari arahkan pandang kepada Tuhan. Angkatlah tangan, terima berkat daripada Tuhan. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masuk diberkati, rencanamu diberkati, pergumulan diberkati, suami istri diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuat semua berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis yang indah dan selalu bersama di dalam Roh-Nya yang kudus, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.